Serangan umum 1 Maret 1949 menandai perebutan kembali daerah istimewa Yogyakarta dari pasukan Belanda. Siapa penggagasnya? Soeharto atau Sri Sultan Hamengkubuwono IX? Sejarah dapat ditulis oleh yang berkuasa, tetapi kebenaran akan menemukan caranya sendiri untuk terungkap. Simak kisahnya di Sejarah dan Fakta. Pada Desember 1949 terjadi agresi militer II sehingga Yogyakarta berada di bawah kekuasaan Belanda. Sebagai penengah, PBB memberikan resolusi untuk membuat pemerintahan sipil dan mempermudah pembentukan federasi. Meski sudah ada resolusi PBB, tetapi situasi di Yogyakarta masih memanas. Indonesia pun melancarkan serangan umum 1 Maret dan berhasil memukul mundur Belanda. Dalam buku-buku sejarah pada masa Orde Baru, dinarasikan serangan umum 1 Maret adalah ide Soeharto. Contohnya autobiografi berjudul Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya terbitan 1988. Dalam buku itu Soeharto mengeklaim dirinya menentukan tanggal serangan. Ada pula film Janur Kuning tahun 1979 yang wajib ditonton sebagai bahan ajar di masa Orde Baru. Film itu menonjolkan peran Soeharto dalam serangan umum. Kontroversi muncul ketika Harian Suara Merdeka edisi 15 Oktober 1985 menerbitkan wawancara dengan Wali Kota Yogyakarta KPH Sudarisman Purwokusumo. Ia mempertanyakan siapa penggagas serangan umum. Muncullah narasi lain yang menyebutkan Hamengkubuwono IX yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Negara sebagai inisiator. Bahkan menjelang keruntuhan rezim Orde Baru, pertanyaan soal siapa penggagas serangan umum masih bergulir. Majalah Editor edisi 21 Maret 1992 memuat pernyataan Komandan Sektor 041 Jatikusumo. Dia ragu Hamengkubuwono IX merupakan inisiator serangan karena tidak punya latar belakang militer. Selama kontroversi tersebut, Hamengkubuwono IX belum buka suara. Akhirnya, dalam wawancara BBC Indonesia pada 1985, Hamengkubuwono IX menyatakan kepada publik bahwa dialah penggagas serangan umum 1 Maret. Sebenarnya Hamengkubuwono IX pernah membuat pengakuan serupa di buku biografi berjudul Tahta untuk Rakyat, Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengkubuwono IX terbitan 1982. Jadi ceritanya Hamengkubuwono IX rajin mengikuti perkembangan informasi internasional lewat radio. Dia dapat kabar Dewan Keamanan PBB akan menggelar sidang untuk membahas soal Indonesia. Dia pun berpikir ini bisa jadi momentum untuk melancarkan serangan dan menyatakan kedaulatan Indonesia. Dia mengirim surat kepada Komandan Wakres III Letkol Soeharto melalui Lettu Marsudi. Dia bahkan mengundang Soeharto ke kompleks keraton untuk menanyakan kesanggupan mempersiapkan serangan dalam 2 minggu. Secara teknis, serangan diserahkan kepada Soeharto. Tetapi, tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan Hamengkubuwono IX. Pada 18 Februari 1949, Panglima Divisi 3 Gubernur Militer 3 Kolonel Bambang Sugeng mengeluarkan instruksi rahasia kepada Soeharto. Isi instruksinya yakni melancarkan serangan besar-besaran ke Yogyakarta dengan bantuan Brigade 9. Pada saat bersamaan, serangan juga dilakukan di Solo agar menahan bantuan tentara Belanda dari kota tersebut. Akhirnya, pada 1 Maret 1949 pukul 6 pagi, bersamaan dengan berakhirnya sirine jam malam, tembakan dan gemuruh mencuat di Yogyakarta. Soeharto memang menunjukkan kemampuan militernya sebagai pelaksana lapangan. Namun, penggagas serangan umum 1 Maret adalah Hamengkubuwono IX. Kontroversi berakhir dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Kepres menyebutkan serangan umum 1 Maret digagas oleh Hamengkubuwono IX yang didiskusikan dengan Jenderal Sudirman dan disetujui Soekarno-Hatta.